Tadi sampai di pemberkatan keponakan saya. Nah, saya masih mengikuti acara itu pesta pernikahannya di Sibolga. Tapi menjelang akhir kami nggak kuat lagi. Saya pulang duluan dengan suami di hotel. Sampai di hotel saya melihat sakit yang begitu luar biasa, dan itu benjolan itu udah bulat, bukan segi 4 lagi, udah seperti bola pingpong, bisa lari-lari. Nah, saya, dan maaf, lidah saya sudah ketarik ke kiri. Udah nggak bisa ngomong. Jadi susah untuk bicara gitu. Tapi saat itu aku ada kekuatan, saya tarik itu lidah ke kanan, saya bilang, Tuhan Yesus, kau lebih kuat dari penyakit yang kuhadapi. Kau lebih besar, Tuhan. Dan saya bilang ini kepada benjolan yang di leher, saya dorong begini, karena udah ketutup, udah nggak bisa itu, udah nggak bisa bersuara. Saya dorong begini, Tuhanku lebih besar dari kau, Tuhanku lebih berkuasa dari kau, aku tidak kalah dengan kau. Nah, itulah kekuatan yang saya dapat. Dan suami saya, anehnya suami saya masih minta 1 hari lagi tinggal di Sibolga. Semua keluarga udah pulang hari Minggu pagi. Tapi itulah cara Tuhan memproses kami. Nah, kami kebaktian di satu hotel di Sibolga, dan saat itu pendeta mengatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Saya ini udah umum ya kita dengarkan ini, tapi pada saat itu dia menjelaskan, aku nangis. Peluk suamiku, kita di gereja tuh, ya Tuhan, apa maksudmu untuk ini? Kami masih nginap lagi 1 malam, Senin pagi kami berangkat. Nah, di pesawat sepanjang perjalanan dari Sibolga ke Bandara Soekarno-Hatta, aku hanya menangis, menyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Alkitab itu Mazmur beberapa pasal saya baca itu sampai akhirnya dapat Mazmur 118 ayat 17-18 yang mengatakan, aku tidak akan mati, aku hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Aku dihajar Tuhan dengan keras, tapi tidak diserahkan kepada maut. Ini saya alami ini tanggal 21 Juli ya, Juli. Nah, terus berjalan, kita kembali ke Jakarta, takut untuk operasi, tetap berdoa, minta mujizat, tetap dukung doa, tim doa saya, kelompok doa saya mendoakan saya, semua mendoakan saya. Tapi Tuhan berkata, ya memang Tuhan menjawab doa kami, cuman jawaban itu ada berbagai bentuk ya. Seperti di Alkitab juga dikatakan, Tuhan mengatakan kepada seseorang, pergi ke sana, lakukan ini dan ini. Memang ada yang instan pada saat itu, hasil daripada doa. Tapi kepada saya dikatakan begitu. Saya ada jemaat kami, seorang dokter bedah di RSPAD. Saya hubungin dia, Dokter Maya Tobing, Maya Gultom. Saya hubungin dia, dokter, saya SMS. Saya beritahu semua hasil diagnosa saya. Karena dengan di salah satu rumah sakit yang besar yang untuk mengatakan langsung operasi ini begini, kita udah nggak siap lagi, udah langsung down ya. Saya hubungin dokter ini, dia dengan indah bahasanya, dia karena kita orang tadi, Inang, datang aja ke rumah sakit, urus BPJS, ini operasi kecil, semangat. Saya semangat kembali ya, kita ke sana, diperiksa pada hari itu saya ke sana ditemani suami, periksa semua. Nah, tahapnya ini yang bikin saya semangat. Periksa jantung, periksa paru-paru, periksa semua penyakit dalam, semua bagus. Cuma waktu penyakit dalam, gula saya tinggi, 370. Jadi dokter mengatakan selama gula ibu belum bisa normal, ibu nggak bisa dioperasi. Sementara di rumah sakit ini langsung mau operasi. Nah, itulah cara Tuhan. Kita perlu second opinion, doa supaya Tuhan kasih hikmat kepada kita. Betul. Nah, jadi di situ saya diobatin, tapi bukan tambah bagus, tambah parah, tambah itu sampai di situ sampai sakit. Satu saat aku menyerah, saya bilang begini, Tuhan, aku sudah di lembah kekelaman, tapi aku percaya Engkau tetap menolong aku. Aku siap Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya, silakan Tuhan. Kalau sudah selesai tugasku di sini. Lalu di rumah sakit itu sebelum kita pemilu tanggal 9 bulan 7 ya, Juli, berarti Juni yang kemarin, kan dulu pada saat banget. Tanggal 7 bulan 7 sebelum pemilu, saya mau ke rumah sakit udah nggak bisa bangun di rumah. Kami setiap pagi itu dengan suami sebelum
Suami berangkat bekerja, berdoa pagi untuk mendoakan anak-anak dan semua sekolah, cucu sekolah. Pada saat itu suamiku bilang, saya bilang, Pak, saya nggak bisa, saya nggak kuat, aku nggak bisa. Kita berdoa di tempat tidur aja. Nah, saya udah menyerah di situ. Tuhan, inilah kesaksian saya ya. Ini sebenarnya ini yang saya diingatkan Tuhan pada saat itu. Tuhan, kalau Kau memanggil saya, izinkan aku menyelesaikan masalahku dengan anak-anakku, suamiku, itokku, adikku, keponakanku semua, bahkan teman sepelayananku. Tuhan, aku harus bertemu dulu dengan mereka. Aku harus menyelesaikan dulu Tuhan, baru aku. Nah, udah masih dikasih kekuatan, berangkat ke rumah sakit. Nah, saya hubungin dokter ini, dokter aku begini. Aduh, ketemu dengan dokter ini lagi, dari dokter jantung. Sampai bilang kasih obat lah, ibu nggak ada sakit apa-apa, cuma ini. Akhirnya ke bagian penyakit dalam, dokter dalam bilang, ibu ACC operasi. Tapi itulah cara Tuhan, saya di ACC operasi tapi diagnosa saya nggak ada dari penyakit dalam ini. Sehingga dokter bedah bilang, mana ibu? Itunya statusnya semua. Aku nggak ngerti, cuman ini yang dikasih, kosong. Nah, itu sudah mau lebaran. Nah, lalu dia panggil seorang dokter, kalau saya nggak salah itu dokter Agus ya, seorang letkol atau kolonel itu saya kira ini bukan dokter tadi. Lalu dokter ini mengatakan, dok, ini begini, mereka dengan bahasa medis. Lalu dokter ini ngeliat saya udah ngerang, udah sakit dah. Kasih obat ini. Waktu dokter itu bilang kasih obat ini, jadi Tuhan, aku hidup. Aku ingat itu firman Tuhan tadi. Aku tidak mati, aku hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Aku dihajar Tuhan dengan keras, tapi tidak diserahkan dalam maut. Pada saat dokter itu mengatakan begitu, kasih obat ini. Dan dokter yang menangani saya, enggak dok, ini begini dasarnya. Kasih obat ini. Itu langsung saya lihat ke atas, Tuhan, aku hidup. Nah, proses masih panjang lagi, masih kesakitan. Pada cerita, dokternya bilang, ini udah mau lebaran ibu, habis lebaran aja nanti ke sini. Oke. Berarti nanti kita sambung lagi. Iya, setelah lebaran. Setelah lebaran.